Shalom anak-anak. Sudah lama ya tidak jumpa dengan Miss Ruth. Oke, tentunya kalian tahu pelajaran apa? Kalau bertemu Miss Ruth ya, kita akan mempelajari pelajaran PJOK. Kalian sudah dapat bukunya ya? Mari kita buka halaman 96. Materi tentang permainan lompat bambu. Ya, Miss Ruth bacakan dulu. Salah satu permainan tradisional yang masih kita dapat nikmati adalah permainan lompat bambu. Lompat bambu merupakan permainan yang membutuhkan kerjasama kelompok. Berarti kerjasama kelompok itu harus apa syaratnya? Dilakukan lebih dari 2 orang ya, atau banyak orang, dilakukan banyak orang. Permainan lompat bambu dapat melatih konsentrasi ya. Makanya setiap permainan kita harus berkonsentrasi ya. Keberanian, kedisiplinan, ketangkasan, kelincahan, dan ketepatan gerak. Ya, kalian bisa menghafalnya. Kemudian agar kita dapat mempraktikkan permainan lompat bambu dengan baik, simak langkah-langkah berikut. Oke, kalian bisa membayangkan terlebih dahulu. Besok kalau kita sudah bisa masuk ke sekolah, kita praktekkan bersama-sama ya. Oke, buatlah kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 pemain. Berarti ada 2 kelompok atau boleh 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari berapa? 5 pemain. Harus 5 atau lebih. Tidak boleh kurang dari 5 pemain. 4 pemain lainnya bertugas memegang bambu. Kalian bisa lihat di gambar ya. Yang 4 anggota tadi, 4 anak tadi tugasnya memegang bambu, dan dan anak yang satunya itu yang melompat di bambunya ya, sesuai dengan irama. Setiap pasangan memegang bambu berhadapan-hadapan dan menggerakkan bambu bersama-sama ya. Lihat, yang berhadapan-hadapan itu nanti mereka melakukan gerakan bambu bersama. Seandainya ini depannya ada Miss Ruth buka, berarti depannya buka. Miss Ruth tutup, berarti depannya Miss Ruth tutup ya. Yang pasangan tadi buka tutup gitu ya. Paham? Ya, Miss Ruth kira kalian paham. Oke, gerakan bambu dengan buka tutup secara bergantian. Masing-masing hentakan 3 kali. 1 2 1 2 1 2 1 2 ya, paham? Tutup hitungannya 2 ketukan, 1 2, buka 1 2 ya, berarti 2 ketukan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai terjepit bambu, lakukan secara bergantian. Paham? Oke. Dari permainan ini tadi, kelompok mana yang bisa mendapatkan juara atau menang? Ya, tentunya kelompok yang tidak terjepit oleh bambu. Dari permainan tersebut dapat melatih apa tadi? Konsentrasi, kedisiplinan, ketangkasan, kelincahan, dan ketepatan gerak. Karena kalau tidak tepat nanti bisa terjepit bambu. Terlebih lagi bisa melatih otot kaki dan tangan yang memegang ya. Oke, Miss Ruth coba kasih pertanyaan. Pertanyaannya mudah. Apakah manfaat dari gerak tersebut tadi? Miss Ruth baru tadi saja menjelaskan apa tadi? Ya, melatih kedisiplinan, melatih ketangkasan, melatih ketepatan, dan melatih konsentrasi. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Dibuka halaman
Halaman 104. Mengukur lompatan dengan batang singkong. Nah, perhatikan dulu. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan. Caranya menggunakan batang singkong sebagai alat ukur lompatan dalam permainan. Dalam dasar permainan ini adalah lompatan. Apa dasarnya tadi? Lompatan, tidak lari tapi melompat. Oke. Ada 4 hal yang terpenting dalam melompat. 1. Punggung dan lutut ditekuk sebelum melompat. Kalian bisa lihat gambarnya ya di halaman 104 tadi. Punggung dan lutut ditekuk sebelum melompat. Untuk apa? Ya, untuk awalan melompat. Lengan mencapai kepala. Lengan mencapai berarti gini sampai gini, pas waktu melompat. Tubuh membentuk sudut 40 derajat. Melompat dan mendarat menggunakan 2 kaki. Saat melompat kalian harus melakukan tolakan 2 kaki. Mendarat pun sama. Posisi kaki ditekuk dan mengeper ya. Oke, ayo, bagaimana cara kita melakukannya? Siapkan garis batas sebagai garis tanda awalan lompat. Garis start atau garis awalan itu ya. Siapkan batang untuk mengukur seberapa jauh kamu dapat melompat. Mulailah dengan posisi awalan melompat di belakang garis awalan tadi ya. Terus kemudian kalian melakukan lompatan sejauh-jauhnya. Wah, boleh dari lapangan ya. Kalian tahu kan lapangan, dari depan bendera sampai gerbang. Kalau bisa ya, seandainya ya. Kemudian beri tanda hasil lompatanmu menggunakan batang singkong. Berarti mengukurnya menggunakan batang singkong yang kita sudah sediakan tadi. Oke. Terus siapa yang dapat mendapatkan juara? Tentunya yang paling jauh melakukan lompatan, yang paling jauh jaraknya. Oke. Mengukur lompatan dengan batang singkong ini dapat melatih apa? Keseimbangan, kelincahan, dan kekuatan otot kaki. Jangan lupa juga sebelum kita melakukan permainan ini kita harus melakukan pemanasan untuk mengawalinya. Supaya apa pemanasan? Tidak lupakan ya, supaya tidak cedera. Kemudian setelah selesai melakukannya kita harus juga melakukan stretching atau pendinginan untuk menurunkan suhu tubuh dan mengembalikan denyut nadi kembali ke semula. Materi PJOK di tema 1 sudah selesai. Kemudian kalian bisa mengerjakan evaluasi subtema 4 pembelajaran PJOK halaman 118. Itu ada apa? Soal PJOK, materi PJOK. Ya, nanti kalian mengerjakan di tersebut di buku di LKS ini langsung. Untuk pelajaran PJOK hari ini cukup sekian dan sudah selesai. Miss Ruth harap apa yang Miss Ruth sudah sampaikan ke kalian dapat memahami dan mengertinya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau mendengarkan Miss Ruth tentunya dan memperhatikan Miss Ruth dengan benar. Kiranya kita semua diberi kesehatan dan diberi damai di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.